warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna, tak terbantahkan dan menyinari jalan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa wahyu, panutan seluruh umat yang telah dengan penuh kesabaran dan keteguhan menyampaikan risalah ilahi hingga sampai kepada kita hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi dengan tema Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tema ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini bukan sekedar pernyataan biasa, tetapi merupakan deklarasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesempurnaan, kemurnian, dan kebenaran mutlak dari Al-Quran. Kalimat la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, adalah penegasan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang terjaga, bebas dari kesalahan, kebohongan, dan kekurangan. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang memiliki klaim seperti ini selain Al-Quran. Kemudian Allah menyebut bahwa kitab ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mengandung makna mendalam bahwa manfaat terbesar dari Al-Quran hanya akan dirasakan oleh mereka yang benar-benar menginginkan kebenaran, yang hatinya terbuka untuk menerima hidayah, dan yang hidupnya senantiasa berusaha dalam ketaatan kepada Allah. Dengan ayat ini, kita diajak untuk merenungi betapa berharganya Al-Quran dalam kehidupan, bukan hanya sebagai bacaan ritual, tapi sebagai sumber nilai, prinsip, dan pedoman yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran dapat kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan, mari kita resapi bahwa segala yang akan kita pelajari dan bicarakan hari ini berlandaskan pada satu kebenaran agung, bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki fungsi sangat luas dan mendalam dalam kehidupan manusia. Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup atau hudan yang membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan, baik itu urusan ibadah, muamalah, akhlak, sosial, hingga politik dan hukum. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kehidupan yang apabila diamalkan akan membawa kepada kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Kedua, Al-Quran menjadi penyembuh baik untuk penyakit hati maupun penyakit sosial. Banyak ayat-ayatnya yang mampu menenangkan jiwa, memberikan ketentraman, dan menyembuhkan kegundahan. Ini terbukti dan banyaknya orang yang merasa lebih tenang dan kuat setelah membaca atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda atau furqan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebingungan antara yang benar dan salah, Al-Quran hadir sebagai sumber kebenaran yang bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dan membentuk pandangan hidup yang lurus. Selain itu, Al-Quran juga menjadi sumber ilmu pengetahuan, motivasi hidup, dan pencerahan rohani. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tetapi juga harus memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan pesan penting kepada umatnya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis ini menekankan bahwa Al-Quran bukanlah satu-satunya pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tetapi ia disertai dengan sunnahnya, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjelaskan dan memperjelas isi Al-Quran. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Al-Quran memberikan prinsip dan garis besar hukum, sedangkan sunnah menjabarkan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Rasulullah SAW juga memberikan jaminan bahwa siapapun yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Ini berarti bahwa Al-Quran adalah pegangan yang kokoh dalam menghadapi dunia yang penuh ujian dan tantangan. Jadi, sebagai umat Islam, kita wajib menghormati, mempelajari, dan mengamalkan keduanya sebagai kompas hidup kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Tantangan terhadap Al-Quran, yaitu sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari luar maupun dari dalam umat Islam sendiri. Tantangan-tantangan ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang meragukan keaslian Al-Quran, menuduhnya sebagai karya ciptaan manusia biasa, padahal tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kebenaran isi Al-Quran. Bahkan ketika ditantang oleh Al-Quran sendiri untuk membuat satu surat yang semisal pun mereka tidak mampu, ada pula yang berusaha mengubah makna dan menyelewengkan tafsir Al-Quran demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini seringkali dilakukan dengan cara memotong ayat dari konteksnya atau menafsirkan ayat tanpa ilmu dan kehati-hatian. Di era modern ini, tantangan datang melalui media sosial dan platform digital, di mana banyak informasi menyesatkan tentang Al-Quran disebarkan secara luas dan cepat. Bahkan ada pula yang mengolok-olok atau meremehkan isi Al-Quran tanpa memahami esensinya. Namun, di tengah semua tantangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjaganya." Dan memang terbukti, Al-Quran tetap utuh, tidak berubah satu huruf pun selama lebih dari 1400 tahun dan terus dijaga melalui hafalan para penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Bukti kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan melalui berbagai aspek, baik secara histori, ilmiah, maupun bahasa. Pertama, dari sisi historis, Al-Quran telah terjaga keasliannya selama lebih dari 14 abad. Tidak ada satupun kitab suci lain yang memiliki jumlah penghafal sebanyak Al-Quran. Di seluruh dunia, jutaan orang telah menghafalnya dari awal sampai akhir. Dari anak-anak hingga orang tua, dari yang tinggal di kota besar sampai ke pelosok desa. Kedua, dari sisi ilmiah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan fenomena alam, embriologi, astronomi, hingga ilmu laut dan bumi yang baru ditemukan oleh para ilmuwan modern belakangan ini. Misalnya tentang penciptaan manusia dari setetes air mani, tentang lapisan-lapisan langit, atau tentang batas antara air laut yang tidak bercampur. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi sains berkembang. Ketiga, dari sisi bahasa, Al-Quran memiliki keindahan sastra yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Bahasa Arab dalam Al-Quran memiliki struktur, ritme, dan makna yang dalam, yang tak tertandingi oleh karya manapun, bahkan oleh para sastrawan Arab terhebat sekalipun. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karangan manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Aplikasi dalam kehidupan, meyakini kebenaran Al-Quran saja tidak cukup. Sebagai umat Islam, kita harus mengaplikasikan isi Al-Quran dalam kehidupan nyata. Itu artinya, kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami maknanya, merenungi pesan-pesan ilahiyah di dalamnya, dan mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca dan memahami isi Al-Quran adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan memahami makna setiap ayat, kita akan mengetahui pesan dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Misalnya menegakkan kejujuran, menjunjung keadilan, berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, bersikap bersabar, dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Al-Quran menjadi pedoman akhlak mulia yang mengharuskan kita dalam kehidupan sosial kita, misalnya di rumah, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Ketiga, menyebarkan pesan kebaikan dari Al-Quran adalah tanggung jawab bersama. Kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya mengajak teman membaca Al-Quran, berbagai ilmu yang kita pelajari, atau menebarkan semangat dan nasihat Qurani di media sosial dengan cara yang santun dan bijak. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah hidup kita akan lebih terarah, lebih bermakna, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap ayatnya penuh dengan hikmah, kebenaran, dan petunjuk untuk hidup yang lebih baik di dunia dan akhirat. Al-Quran bukan hanya bacaan spiritual, tetapi juga sumber inspirasi, solusi atas berbagai masalah kehidupan, dan kompas moral dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia dalam setiap langkah hidup kita. Jangan hanya membacanya saat susah atau sedih, tetapi libatkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam keputusan, tindakan, dan cita-cita kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, yang mencintai Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, serta mendapat syafaat darinya di hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.